Hai teman-teman, pada video ini saya mau menunjukkan cara untuk membuat, menjalankan aplikasi yang namanya Zam, yang biasanya kita pakai untuk, eee, server lokal pada komputer kita ya. Jadi misal di laptop kita belum ada aplikasi Zam, kita bisa download dulu. Kita buka, browser kita, tinggal diketik aja Zam, XAMPP. Nah, ini kan aplikasinya gratis ya, jadi kita bisa download aja langsung dari website dia. Nah, di sini ada pilihannya untuk Windows atau Linux atau Apple. Kita pilih sesuai sama spesifikasi komputer kita atau laptop kita ya. Nah, ini download aja langsung. Nanti setelah downloadannya selesai, langsung dijalankan aja terus untuk diinstal. Tinggal di next aja, nanti selesainya cepet banget. Nah, kalau udah selesai diinstal, kita jalankan, kita cari di sini namanya Zam. Terus kita open. Nah, ini udah muncul control panelnya punya Zam. Di sini ada Apache, ada MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Sementara kita mau pakai yang Apache sama MySQL dulu ya. Kita klik aja di sini di start, terus start juga. Nah, lihat di sini udah hijau, berarti ini udah jalan. Untuk ngecek kita klik di sini admin. Nih ya, tampilannya nanti kayak gini, itu artinya kita udah terkoneksikan dengan aplikasi Zam. Jadi servernya udah jalan. Terus kalau misalnya kita udah selesai pakai aplikasinya, kita bisa klik stop. Nah, misalnya aplikasi Zamnya udah di stop tadi, kita refresh. Nah, hilang ya. Jadi udah nggak terkoneksikan lagi. Kita tinggal start, kalau udah selesai tinggal di stop. Ya, demikian video ini. Ya, selanjutnya kita mau mencoba aplikasi yang namanya Visio atau Microsoft Visio. Apa sih itu Visio? Kita coba cek ya. Nah, ini Microsoft Visio. Jadi Visio itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk membuat diagram yang nanti ketika kita udah punya data, kita bisa buat diagram dari data-data tersebut. Jadi misalnya untuk menunjukkan hubungan atau relasi antara data satu dan data yang dua, kita bisa pakai Microsoft Visio untuk buat diagramnya. Nah, ini sekarang posisi laptop kita sudah terinstall aplikasi Microsoft Visio ya, jadi tinggal kita jalanin aja. Ya, Visio, tinggal open aja. Nah, di sini ada pilihannya basic diagram, blank drawing. Nah, sekarang kita mau membuat sebuah diagram yang menunjukkan relasi antara data satu dan data yang lain. Kita pakai bentuk yang Crowdfoot database notation. Klik aja satu kali. Kita pakai metric unit yang nanti ukurannya satuannya menggunakan meter. Kalau US itu biasanya menggunakan feet atau kaki. Ya, create aja. Ya, udah muncul di sini tampilannya. Nah, untuk Crowdfoot database notation, di sini ada entity, ada primary key separator, primary key attribute sama relationship. Jadi, sekarang kita mau buat entity-nya dulu. Nah, ini data kita, entity-nya. Namanya apa? Misal ya, kita buat entity dengan nama pasien. Atributnya nomor identitas aja, nomor KTP. Oke.
Jadi nomor KTP ini nanti akan menjadi primary key dari pasien ini. Dari setiap pasien pasti nomor KTP-nya berbeda-beda. Jadi makanya kita gunakan sebagai primary key. Kalau misalnya kita pakai nama sebagai primary key, nanti kemungkinan ada pasien yang lain yang punya nama yang sama. Jadi udah bukan kode yang unik lagi ya. Nah, di sini kita bisa pakai nama. Terus jenis kelamin. Nah, kita bisa nambahin lagi atributnya kalau misalnya masih kurang. Sini tambahin aja jenis kelamin, terus usia. Ini atributnya pasien kita punya kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita buat entity dokter. Nah, dokter ini kan juga punya nomor penduduk ya, tapi nomor penduduknya juga pasti beda sama nomor pasiennya. Terus selain itu kita pakai nama. Di sini juga kita perlu jenis kelaminnya daripada nanti bisa ketukar ya kan. Kalau misalnya ada yang namanya Feby tapi ternyata Febynya bukan perempuan, ternyata laki-laki. Nanti malah bingung. Oke. Terus kita kasih atribut yang lain. Misalnya dia apa ya? Ya, di sini isinya kita buat spesialis gitu ya. Spesialis. Jadi dokter ini dia spesialis di bidang apa gitu. Oke, terus dari dua entity data ini kita buat relasinya dengan relationship di sini. Ya, relasinya kita gabungkan dari data yang ini ke data yang satunya. Pastikan ini nyambung ke semuanya ya, bukan cuma satu bagian aja. Oke, sekarang udah tersambung. Sekarang kita tuliskan apa hubungan antara pasien dan dokter ini. Tapi bukan hubungan yang aneh-aneh ya. Jadi dokter ini adalah yang menangani pasiennya. Jadi kita tulis aja di sini, menangani. Ya, gitu. Oke, jadi udah selesai. Kita udah buat data pasien, data dokter, dan hubungan antara dokter dan pasiennya, yaitu dokternya ini menangani pasien yang ada di sini ya. Oke, sekian video tentang pembuatan diagram entity relationship diagram pada Microsoft Visio. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih.